Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kembali saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya satu jenis tumbuhan yang barangkali kawan-kawan udah sering lihat tumbuhan ini. Ini adalah tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar yang sering kita jumpai barangkali di sekitar kanan kiri jalan atau tempat-tempat terbuka lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, tumbuhan kantong semar ini termasuk dalam marga Nepenthes. Jadi bahasa botaninya itu kalau tidak salah Nepenthes. Kemudian dari marga ini, kalau di Kalimantan, kalau saya baca-baca itu terdapat sekitar 39 spesies, cukup banyak. Jadi kalau untuk mengetahui spesies satu dengan spesies yang lainnya, silakan teman-teman untuk bisa mendalami sendiri, karena saya tidak begitu menguasai tentang spesies kantong semar ini. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat ini kantong semar banyak kita jumpai di tempat-tempat yang terbuka dengan cukup sinar matahari. Kebetulan ini di sini kita dapatkan di kanan kiri jalan, dan kebetulan tempat ini adalah tempat terbuka dengan kondisi tanah yang termasuk miskin hara ini teman-teman semuanya. Tapi di sini agak ini dia agak lembab karena ini ada aliran airnya di sini. Sahabat-sahabat sekalian, ini ada satu batang dari Nepenthes, dari kantong semar saya temukan seperti ini teman-teman. Ini bentuknya berbeda dari yang tadi, karena di sini ada apa tuh, kantong semarnya di sini ada dagingnya yang lebih di sini. Jadi ini tidak tumbuh memanjang nyuluruh merambat ke atas, tapi ini bentuknya kecil seperti ini teman-teman. Dan kantongnya uniknya di garis-garisnya itu ada daging kantongnya seperti ini. Ini cukup unik dan bagus sekali teman-teman. Berbeda dengan tadi yang saya tunjukkan di tempat lain. Ini bentuknya beda teman-teman semuanya dibanding dengan yang tadi kita lihat. Ini ada di garisnya ada daging yang lebih atau daging dari kantongnya. Ini cukup unik, saya kira sangat indah sekali teman-teman semuanya. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat ke atas, bisa enggak ini? Nah, ini sangat indah bentuknya teman-teman semuanya. Jadilah bentuknya dari kantong semar sangat bermacam-macam. Kemudian memang cukup unik teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, kebetulan ini ada satu batang pohon kantong semar, tumbuhan kantong semar yang sedang berbunga. Jadi bunganya seperti ini teman-teman semuanya nih. Bunganya berwarna kemerah-merahan seperti ini. Itu bunganya muncul di ujung dari tanaman kantong semar ini teman-teman semuanya. Ini kantongnya berwarna merah, cukup indah teman-teman semuanya. Berwarna hijau tapi bintil-bintil merah, cukup indah, cukup bagus. Dan ini adalah sulur-sulur yang belum ada kantongnya. Ini adalah di ujung dari batangnya keluar bunga yang seperti ini. Jadi nanti bisa kita zoom, jadi biar teman-teman bisa lihat lebih dekat lagi. Ini adalah bunga dari kantong semar. Kalau kita lihat munculnya bunga dan buah ini dari ujung dari batangnya. Coba kita lihat, kita fokuskan pada gambarnya seperti ini teman-teman bentuknya. Untuk teman-teman yang barangkali hobi bisa
berkomentar ini termasuk bunganya jantan atau betina seperti ini teman-teman semuanya. Jadi bunganya ini kecil-kecil berwarna kemerah-merahan teman-teman. Ya, coba kita lihatkan kantong semarnya. Ini seperti ini teman-teman, ini bentuk kantong semarnya. Kemudian ini adalah batangnya. Batangnya terkait dengan pohon yang lain, jadi kemungkinan akan naik ke atas sana itu, ke atas ini karena di bawah tebing teman-teman. Tinggi tebingnya seperti itu. Dan ini bawah tebing dan menempel di dindingnya. Ini adalah kantong semarnya seperti ini, dan ini adalah bunganya, bunga dan buahnya seperti ini teman-teman. Sangat indah sekali teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat literatur mengenai pembahasan Nepenthes itu, Nepenthes ini termasuk jenis tumbuhan yang bisa hidup dari dataran rendah sampai yang dataran tinggi. Kebetulan di sini sekitar 200 meter dari permukaan laut. Jadi Nepenthes di sini juga banyak ditemukan. Sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya kantong semar ini adalah jenis tumbuhan yang beda dengan yang lainnya. Kenapa beda? Karena kantong semar ini memakan bangkai atau memakan hewan, jadi termasuk tumbuhan yang karnivor atau tumbuhan yang memangsa hewan. Jadi ini kantong semar ini, kalau bisa saya lihatkan seperti ini. Seperti ini kantong semarnya teman-teman semuanya. Itulah bedanya antara jenis tumbuhan kantong semar ini dengan jenis tumbuhan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan ambil nutrisi dari akar, kemudian diambil nutrisinya disebarkan ke seluruh tubuh dari tumbuhan itu. Kalau kantong semar ini mengambil nutrisi bisa dari akar, bisa juga dari kantong yang ada di dalam daunnya ini, kantong perpanjangan dari seluruh daun ini. Jadi kantong semar ini bisa tumbuh di lahan-lahan yang kritis, di lahan-lahan yang memiliki nutrisi yang sedikit, atau di lahan-lahan yang barangkali tanahnya agak asam, karena kantong semar ini bisa menangkap hewan untuk dijadikan sebagai nutrisi di dalam perkembangan pertumbuhannya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita baca-baca di buku itu, kalau tidak salah itu ada sekitar 160 spesies di dunia Nepenthes ini. Itu belum termasuk yang barangkali sekarang sudah dilakukan persilangan sehingga jumlahnya mungkin jauh lebih besar daripada itu. Itu didasarkan dari laporan monograf tahun 2009. Sekarang udah tahun 2020, berarti mungkin jumlahnya jauh lebih besar daripada itu karena banyak pehobi yang melakukan persilangan dari Nepenthes ini. Jadi cukup unik ini teman-teman semuanya nih. Ini seperti ini bentuknya, seperti ini. Jadi Nepenthes ini sering kita jumpai di tempat-tempat yang cukup kritis kondisi tanahnya, kemudian di barangkali di lahan-lahan gambut, kalau di tempat-tempat dengan kondisi terbuka yang cukup dengan sinar matahari. Ada beberapa yang di tempat lembab, tapi umumnya Nepenthes ini akan tumbuh baik dengan sinar matahari yang cukup. Sahabat-sahabat sekalian, kantong semar ini kalau di dalam buku-buku literatur bahasa Inggris biasa disebut dengan pitcher plant. Pitcher itu kantong atau kendi ya. Kemudian plant itu adalah tumbuhan, jadi tumbuhan berkantong seperti ini teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah habitat kantong semar. Kalau kita lihat di sini tumbuhan kantong semar. Jadi habitat tumbuhan kantong semar biasa tumbuh di sekitar tumbuhan ini kalau bahasa kami namanya resam. Kalau ada resam biasanya atau tumbuhan ini, nah ini tumbuhan seperti ini nih. Ini biasa kalau ada tumbuhan resam dan tumbuhan ini kantong semar biasanya hidup. Mereka
sering berdampingan hidupnya antara kantong semar dengan resam, teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, sekarang akan kita lihat mengenai bentuk atau bagian-bagian dari kantong semar. Ini adalah daunnya yang masih muda, seperti ini, teman-teman semuanya. Ini adalah pucuknya, dengan ujung dari daunnya itu ada sulurnya seperti ini. Ada sulur-sulur atau apa ini ya, sulur lah bahasanya, bahasa kita itu. Ini yang udah mulai tua, nampak mulai mengembung di ujungnya ini. Ini udah mulai kelihatan seperti ini. Ini teman-teman semuanya. Di ujung dari daun nepenthes ini, daun kantong semar ini akan membentuk kantong semarnya ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini masih kecil, ini teman-teman semuanya, masih kecil. Kemudian kalau yang sudah besar, kita perlihatkan lagi. Jadi sulurnya itu selalu mengait ke tumbuhan yang lain. Biasanya itu mengait, ada yang enggak sih barangkali. Tapi kebetulan di sini setiap sulur yang akan ada kantong semarnya seperti ini udah mengait dengan tumbuhan yang lain. Kalau ini dengan alang-alang, jadi udah mengikat ke sini. Nah, ini kantong semar yang udah besar nih. Jadi ini daunnya seperti ini kemudian sulurnya seperti ini. Dan ini adalah kantong semarnya. Kebetulan berwarna hijau dan ini udah terbuka ini. Ini tutupnya, ini kantong semarnya seperti ini, teman-teman. Ini daunnya kalau kita lihat memanjang seperti ini. Dan ini cukup tebal. Kesan rabanya atas dan bawah adalah halus. Dan kalau kita lihat ini daunnya mengkilat. Ya, daunnya mengkilat. Ya. Tulang daun sekundernya ini, pertulangannya nampak jelas seperti ini, kelihatan kemerah-merahan pada tulang daun sekundernya. Kemudian bagian kanan kirinya halus seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi sama antara yang masih muda ini warnanya sampai yang sudah tua ini pertulangannya kelihatan merah-merah seperti ini, teman-teman. Ini untuk yang masih pucuk, yang masih muda sekali malah tidak kelihatan merahnya. Nampaknya hijau seperti ini. Jadi ini daunnya, kemudian daunnya masih muda seperti ini, membentuk sulur yang memanjang, nanti seluruhnya mengikat pada jenis tanaman yang lainnya, jenis tumbuhan yang lain. Setelah mengikat kemudian membentuk seperti ini, membentuk kantong semar seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini kantong semarnya warnanya beda-beda. Ini yang masih muda warnanya hijau, kemudian ini agak kemerah-merahan seperti ini. Mungkin karena pengaruh cahaya matahari warnanya agak kemerah-merahan. Kemudian semakin tua semakin merah dan menguning seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi ini saya ambilkan satu sampel yang memang keberadaannya sebagian besar bentuknya seperti ini untuk di daerah sini. Sahabat-sahabat sekalian, kalau tadi kita udah melihat daunnya, sekarang kita akan melihat bentuk dari kantong semarnya, teman-teman. Ini tadi daunnya seperti ini, udah keluar sulur pada waktu masih muda. Kalau udah mau keluar kantong semar seperti ini, udah mulai mengait ke jenis tumbuhan yang lainnya. Sekarang kita akan melihat kantong semar yang masih muda seperti ini, teman-teman. Ini udah mengait, coba saya lepas kaitannya ini. Nah, seperti ini. Ini kantong semar yang masih muda seperti ini. Jadi tutupnya belum terbuka seperti ini, teman-teman. Nih, belum terbuka. Dan ini di dalam udah ada airnya nih. Sudah ada airnya. Ini belum terbuka sama sekali kantong semarnya. Jadi seperti ini, teman-teman, ya. Ini daunnya, kemudian ini sulurnya. Sulurnya ini nanti mengait di jenis tumbuhan lain sampai ke sini. Ini adalah kantong semarnya dan ini adalah tutupnya seperti ini. Tapi karena ini masih muda, tutupnya belum membuka. Benar-benar rapat ini, teman-teman. Ini masih belum membuka. Masih seperti segel. Ini yang sudah membuka, teman-teman semua. Ini udah mulai membuka ini. Ini udah mulai membuka, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini baru membuka ini. Dan ini udah tidak lengket lagi. Sahabat-sahabat yang berbahagia, sekarang kita lanjut kembali akan melihat
bentuk kantong semarnya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi ini adalah daunnya, ini adalah seluruhnya, dan ini adalah kantong semarnya. Kalau kita lihat seluruhnya itu dari belakang dari kantong semarnya. Ini kan depan, ini belakangnya, ini seluruhnya, ini kantong semarnya. Kalau saya lihat para pehobi menyebutnya kalau seluruhnya ada di belakang dari kantong semarnya, mereka biasa menyebut dengan bentuk yang upper gitu loh. Upper. Jadi karena seluruhnya berada di belakang atau di bokong dari kantong semarnya ini, kantong semar yang upper. Ada juga yang dari samping seperti ini bentuknya. Jadi kantong semarnya bentuknya seperti ini kalau kita balik itu. Jadi para pehobi biasa menyebutnya dengan kantong semar yang inter karena seluruhnya itu berada di samping dari kantong semarnya. Sahabat-sahabat sekalian, jadi ini kantong semarnya yang terbuka, ini yang masih tertutup seperti ini, dan ini kantong semar yang udah besar seperti ini teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, saya akan menunjukkan gambar dari kantong semarnya. Ini seperti ini teman-teman semuanya. Jadi kantong semar ini dalam menangkap hewan, karena tumbuhan ini adalah karnivor. Jadi hewan, semut atau apa yang masuk ke sini nanti akan terjebak melalui, ini adalah mulutnya, mulut dari kantong semarnya, dan ini adalah tutupnya. Kalau kita lihat ini udah ada teman-teman, udah ada hewan di dalamnya. Jadi ini mulut dari kantong semarnya. Kalau saya pegang sih agak licin ya, enggak ada gimana-gimananya itu, agak licin. Jadi ini enggak ada bau apa-apa juga. Jadi ini di dalamnya udah ada hewannya teman-teman semuanya. Coba nanti saya zoom ya, biar teman-teman bisa melihat ada apanya di dalam nih. Nah, ini cukup banyak juga di dalam nih, sudah ada hewannya. Kalau di zoom sih tidak bau apa-apa sih. Cuma katanya di dalam kantong semar ini ada satu enzim yang bisa mencerna hewan yang masuk ke dalam sini menjadi garam nitrat, sehingga nanti bisa dijadikan makanan untuk kantong semar ini. Enzimnya kalau tidak salah namanya proteolase. Jadi mengubah hewan yang masuk ke sini menjadi garam mineral untuk diserap menjadi nutrisi bagi kantong semar ini. Ini cukup banyak kantong semarnya teman-teman. Ini warnanya kebetulan banyak yang hijau, ini warnanya agak kemerah-merahan, ada tutupnya seperti ini. Cukup banyak. Ini yang ada yang masih kecil seperti ini. Jadi itu begitu kita masuk ke dalam, rupanya di bawah ini sudah banyak juga kantong semarnya ini. Ini yang masih kecil, bagus, imut-imut seperti ini. Ada juga. Ini yang baru membuka yang tadi ini. Ini di dalam masih banyak juga ini teman-teman nih, banyak di bawah ini. Kebetulan ini di sekitar resam. Jadi di sela-sela resam ini banyak sekali kantong semarnya teman-teman semua. Sahabat-sahabat sekalian, ini ada satu kantong semar tergeletak di tanah ini. Jadi secara alami dia itu sebenarnya mungkin nyari pegangan, tapi ini tidak ada pegangannya ini. Langsung ke tanah, jadi bisa hidup juga ini, berdiri nih teman-teman nih. Oh, udah ada hewannya ini. Bagus sekali seperti ini. Warnanya hijau, sangat unik teman-teman semuanya ini. Jadi kalau untuk tanaman hias mungkin ini bagus. Unik sekali. Kalau yang ini udah tumbang. Oh, dalamnya bekasnya banyak hewannya ini teman-teman. Udah tumbang. Ini malah udah kering, tapi masih ada nempel dengan seluruhnya, masih hidup. Jadi cukup unik teman-teman semuanya.
Ini kalau kita lihat di dalamnya udah ada hewannya teman-teman semuanya nih. Udah ada hewannya, ada di dalam kantong semarnya. Ini kantong semar ini teman-teman. Kantong semar, kita lihat di dalamnya itu. Kalau kita lihat ke dalam, itu udah ada hewan yang terjebak di dalam. Jadi kelihatannya teman-teman, yang hitam-hitam itu adalah hewan yang terjebak ke dalam kantong semar. Ini teman-teman semuanya, ada semut yang makan apa nih? Barangkali nektar nih atau jenis makanan apa yang ada di kantong semar. Kita akan melihat apakah dia akan terjebak masuk atau tidak. Tapi kayaknya waktunya tidak cukup nih. Jadi ada hewannya itu, ada yang terbang juga di atasnya. Coba mau masuk dia, masuk atau enggak. Tapi kayaknya ada sesuatu yang menarik di atas kantong semarnya ini, sehingga hewan-hewan itu suka dengan baunya, sehingga hewan ini datang mendekati mulut kantong semar. Dan ya belum masuk nih. Ini kantong semar yang masih tertutup teman-teman semuanya, masih muda. Akan saya dekatkan, akan saya zoom, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bentuknya seperti ini teman-teman semuanya, berwarna hijau, kemudian masih seperti tersegel seperti ini. Mungkin kurang begitu jelas karena ini adalah kamera HP teman-teman semuanya. Itu tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Jadi kantong semar ini masih tertutup seperti ini. Ini adalah sulurnya yang terkait dengan tanaman lain, dan ini adalah daunnya ini teman-teman semuanya. Jadi masih tertutup seperti ini teman-teman. Ini yang masih muda ini. Kita zoom, kita dekatkan, coba. Ya, saya kira kelihatan teman-teman semuanya. Di sampingnya ini ada kantong semar yang sudah membuka teman-teman semuanya, seperti ini bentuknya. Ini sudah membuka nih teman-teman. Ya, ini kantongnya sudah terbuka seperti ini. Ini tadi yang tertutup, dan ini yang terbuka seperti ini teman-teman. Ini bisa kita lihat. Ini adalah tutupnya, tutup dari kantong semarnya, dan ini adalah kantong semarnya, dan ini adalah bibirnya. Jadi kelihatan seperti itu teman-teman semuanya. Ini adalah sulurnya, kelihatan ke sini, sulur ke sini. Ini biasanya mengait ke jenis tumbuhan yang lainnya, dan ini sulur ke sini menuju daunnya seperti ini teman-teman. Dan ini adalah batangnya memanjang seperti ini. Itu untuk jenis kantong semar yang merambat ini teman-teman. Jenis kantong semar yang merambat. Jadi yang sudah terbuka teman-teman. Ini adalah tutup dari kantongnya, dan ini adalah kantong semar yang masih tertutup. Sahabat-sahabat sekalian, kantong semar ini termasuk jenis tumbuhan yang berumah dua. Jadi satu batang ini memiliki satu jenis kelamin. Jadi nanti bisa kawin dengan batang yang lainnya, sehingga menghasilkan barangkali dalam satu rumpun itu bisa menghasilkan kantong semar yang jenisnya macam-macam karena perkawinan silang. Jadi dalam satu batang ini ada satu jenis kelamin dari kantong semar ini, dan kalau bersilangan berarti menghasilkan kantong semar yang
bentuknya makin unik gitu teman-teman. Bisa juga ini di stek, kantong semar ini bisa di stek untuk perkembangan vegetatifnya, tapi saya sendiri belum pernah melakukan. Cuma katanya kata teman-teman yang berhobi atau saya lihat di media sosial itu katanya bisa di stek. Tentunya kalau di stek ini memerlukan perlakuan atau treatment yang lebih teman-teman semuanya. Kemudian nanti ini akan menghasilkan biji, akan berbunga dan menghasilkan biji. Jadi cara perkembangannya yang pertama itu dengan biji atau buah, yang keduanya dengan jalan di stek. Bisa juga diambil rumpunya, tapi biasanya ngambil rumpunya itu sekalian dengan medianya. Jadi tinggal tanam, tidak begitu sulit untuk menyiapkan media yang ada di rumah atau di mana kita mau memindahkan kantong semar ini teman-teman. Ini ada kantong semar yang di atas ini. Ini teman-teman. Ini ada satu kantong semar yang sangat kecil, unik sekali bentuknya ini. Bahkan kalau dibandingkan dengan jempol saya ini, saran jempol saya teman-teman, ini kecil sekali ini, karena ini tempatnya ini miskin hara ya, mungkin jadi pertumbuhannya sangat kecil, mungil sekali ini, sangat kecil seperti ini teman-teman. Ini juga sebenarnya sangat kecil, kalau saya bandingkan dengan tangan saya jauh lebih besar tangan saya daripada kantong semarnya ini, sangat kecil teman-teman semuanya. Ini tumbuhnya di atas tanah yang berbatu atau batu yang bertanah sebenarnya ini. Ini seperti batu tapi ada lumut-lumutnya sehingga ada tanahnya, dan kantong semar ini tumbuh di batu yang bertanah ini. Masih bisa hidup nih teman-teman, luar biasa. Ini seperti ini, jadi kecil sekali ini. Ini kalau kita lihat banyak juga kantong semar yang merambat tumbuh ke atas itu, sampai ke atas pohon lain itu. Bahkan kalau kita lihat-lihat di media sosial itu katanya ada sampai yang panjangnya sampai 20 meter. Jadi ini merambat cukup panjang teman-teman semuanya. Dan ini adalah kantong semarnya cukup banyak. Ini adalah rumpun dari kantong semar, tapi ini cukup banyak. Setelah saya buka seperti ini, saya buka rupanya di bawah ini banyak sekali indukan dari pohon nepenthes ini. Cukup banyak ini teman-teman. Ini di bawah resam-resam ini rupanya tumbuhnya ini. Ini kalau dikembangkan kayaknya ini bisa ini. Bahkan kantong semar ini kelihatan di dalamnya ini. Nah, ini udah bukan teman-teman, warnanya kemerah-merahan kantong semarnya ini. Berbeda dengan tadi yang warnanya hijau, ini warnanya kemerah-merahan.